Sambutan Rektor IPB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Profesor Muhadjir Effendi, Bapak Wakil Menteri KLHK, Ketua Mahasiswa Amanat IPB, Ketua Senat Akademik, Ketua Dewan Guru Besar, Bapak Letjen TNI Doni Monardo beserta keluarga, para wakil rektor, dekan, kepala lembaga, kepala badan, para pimpinan PNPB, para promotor, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dalam rangka untuk acara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Letjen TNI Doni Monardo. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kepada Pak Menko, pada Pak Wakil Menteri, dan hadirin sekalian yang berkenan hadir baik secara daring maupun secara luring pada pagi hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, saat ini kita memang dihadapkan pada sebuah komitmen global, komitmen untuk mewujudkan Sustainable Development Goals. Dan komitmen ini adalah komitmen yang harus dicapai pada tahun 2030, dan Indonesia merupakan bagian yang harus terus konsisten mewujudkan langkah-langkah untuk agar Sustainable Development Goals bisa tercapai. Hal ini karena apa? Karena kita masih terus dihadapkan pada sebuah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama-sama, yaitu isu-isu sumber daya alam dan lingkungan. Isu deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup, yang kalau kita lihat dari tutupan hutan semakin pada tahun 2045 diperkirakan tutupan hingga tinggal 46% atau 86,5 juta dari total lahan Indonesia, sekitar 188 juta pada tahun 2045. Kita juga diharapkan pada isu kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% pada tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan. Luas habitat ideal, kita juga menghadapi tantangan, yaitu satwa langka terancam punah di 4 pulau besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, yang berkurang dari 80,3% tahun 2000 menjadi 49,7% di tahun 2045, dengan asumsi bila kita melakukan langkah-langkah business as usual. Kita diharapkan juga pada persoalan bencana. World Risk Report 2016 mencatat bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Dan Kementerian Keuangan sudah mencatat bahwa kerugian ekonomi akibat bencana setiap tahunnya rata-rata mencapai 20 triliun rupiah. Hadirin sekalian berbahagia, kita juga diharapkan pada kualitas air sungai di Indonesia yang 2016-2018 sudah mengalami perbaikan. Perbaikan ini perlu terus kita tingkatkan agar indeksnya benar-benar bisa terus meningkat, karena kita juga dihadapkan pada persoalan luas lahan berhutan Indonesia 2011-2018 yang semakin lama juga semakin menurun. Hadirin, ada satu hal yang perlu kita cermati. Kemajuan bangsa bukan karena melimpahnya sumber daya alam, tapi karena kemampuan mengelola sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu tidak ada cara lain. Kita dituntut untuk menegakkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, agar bisa mewujudkan mimpi kita untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga kedaulatan di bidang kesehatan. Indonesia saat ini menjadi negara mega biodiversitas. Mengapa kedaulatan kesehatan saya masukkan? Mengingat pada saat COVID sekarang ini terasa sekali bagaimana tuntutan agar kita bisa meningkatkan kemandirian dalam obat-obatan. Dan kalau kita ingin memacu kemandirian, ingin maju kedaulatan dalam bidang kesehatan, kita harus melirik bahwa Indonesia adalah negara mega biodiversitas. Dari 40 ribu jenis flora yang ada di dunia, sebanyak 30 ribu jenis dijumpai di Indonesia. Dan 940 jenis diantaranya diketahui berkhasiat sebagai obat yang telah dipergunakan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun oleh berbagai etnis di Indonesia.
Ini menjadi sebuah fakta yang penting agar kita benar-benar bisa mengelola alam, mengelola lingkungan hidup ini dengan baik, agar bisa sekali lagi mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan juga kesehatan. Pada saat yang sama, sumber daya alam dan lingkungan juga punya peran besar dalam proses perdamaian. Ini adalah kerangka teoritik yang bisa menjelaskan hubungan sumber daya alam, lingkungan, dan proses perdamaian, bahwa proses governance yang baik dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam akan mampu meredakan konflik. Apa yang dilakukan oleh Bapak Letjen TNI Doni Monardo dengan gagasan emas biru, emas hijau, telah sukses menjadi peredam konflik di Kepulauan Maluku. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat baik sekali dalam rangka untuk menciptakan stabilitas sosial dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara adil. Hadirin sekalian, oleh karena itu dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang adil, dalam rangka untuk memacu komitmen kita menegakkan kedaulatan dalam bidang pangan, energi, dan juga kesehatan, dan dalam juga menjunjung tinggi prinsip sustainability dalam pengelolaan lingkungan, maka diperlukan sebuah proses dari mulai proses yang sifatnya kultural, pendidikan, lingkungan, dan pelatihan, bagaimana kita mampu mobilisasi sumber daya dengan membangun kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, LSM, masyarakat, dan industri. Kita juga perlu melakukan pemulihan keanekaragaman hayati, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem, serta membangun kolaborasi dalam penegakan hukum, serta melakukan advokasi kebijakan. Semua itu bisa dilakukan kalau kita semua memperkuat apa yang kita sebut sebagai environmental leadership. Environmental leadership, kepemimpinan lingkungan, adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Hadirin sekalian yang berbahagia, disinilah letak argumen mengapa IPB memberikan doktor kehormatan, doktor honoris causa kepada Bapak Letjen TNI Doni Monardo berkaitan dengan isu-isu yang tadi sudah saya sampaikan. Dan IPB sudah memiliki kriteria pemberian gelar doktor honoris kehormatan, honoris causa, dan ini bisa kita wujudkan pada hari ini, mengingat pada pasal 2 ketentuan sudah jelas sekali bahwa IPB dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada warga negara Indonesia dan atau warga negara asing dengan memenuhi kriteria syarat bahwa IPB memiliki fakultas atau program studi yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama atau relevan dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup karya atau jasa bagi calon penerima gelar doktor kehormatan. IPB menyelenggarakan program doktor yang sama atau relevan dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup karya bagi calon penerima gelar doktor kehormatan. IPB memiliki paling sedikit 2 orang guru besar, profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf B. Pasal selanjutnya juga dijelaskan bahwa IPB memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang memiliki karya yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sosial budaya, kemanusiaan, dan atau kemasyarakatan untuk pembangunan dalam arti luas. Juga yang sangat berarti bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi, sangat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia, luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik dan bermanfaat antar bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan atau kemasyarakatan. Selain syarat sebagai dimaksud pada ayat 1 di atas, calon penerima gelar doktor kehormatan harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, pada tanggal 20 November 2020, IPB setelah menimbang melalui proses yang sangat panjang, proses kurang lebih 1 tahun, mengkaji sepak terjang Bapak Letjen Doni Monardo dalam environmental leadership, dalam karya-karyanya di lapangan untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Maka pada tahun 2020, Senat Akademik memberikan persetujuan pemberian gelar doktor kehormatan doktor honoris causa kepada Letjen TNI Doni Monardo dalam bidang ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Demikian sambutan saya, dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim promotor yang sudah bekerja keras menyiapkan dan mengkaji
seluruh aspek sepak terjang yang sudah dilakukan oleh Bapak Legend TNI Doni Monardo, yaitu Profesor Dr. Hadi Sula Arifin, Profesor Dr. Widiat Maka, Profesor Dr. Anas Miftah Fauzi, Profesor Dr. Bintoro, dan Dr. Surya Adibowo. Saya ucapkan terima kasih kepada tim promotor yang sudah bekerja keras, kepada seluruh jajaran Senat Akademik yang juga sudah melakukan pengkajian sehingga kita memutuskan untuk memberikan gelar tersebut, dan pada hari ini kita memberikan anugerah secara resmi kepada Bapak Legend TNI Doni Monardo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.